Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. MotoGP 2022, kabar buruk. Tumit kanan Alex Espargaro dilaporkan patah. Kabar buruk datang dari Aprilia Racing usai MotoGP Inggris 2022. Tumit kanan pembalap Aprilia Alex Espargaro dilaporkan mengalami patah. Hal ini dikonfirmasi Aprilia setelah pemeriksaan di Rumah Sakit Texeus, Barcelona, Spanyol, Senin 8 Agustus 2022. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi peluang juara Alex Espargaro yang kini menduduki posisi kedua klasemen sementara. Alex mengalami kecelakaan serius saat tampil di latihan bebas 4 MotoGP Inggris 2022. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh dari motornya pada tikungan ke-12 sirkuit Silverstone, Inggris Sabtu 6 Agustus 2022. Namun, Alex saat itu dikonfirmasi bisa tampil dalam kualifikasi MotoGP Inggris 2022. Hasilnya, ia meraih posisi ke-6 dan bisa mengikuti balapan di sirkuit Silverstone Minggu 7 Agustus 2022. Alex finish ke-9 dalam balapan tersebut. Setelah balapan, Speedweek melaporkan tumit pembalap berusia 33 tahun itu patah. Pada Senin, bintang Aprilia pergi ke Rumah Sakit Texeus Barcelona untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, para dokter menemukan patah tulang di tumit kanan. Operasi tidak diperlukan, tulis Speedweek dalam laporannya Selasa 9 Agustus 2022. Kendati tidak memerlukan operasi, Alex harus beristirahat selama 1 minggu untuk memulihkan kondisinya. Selain itu, Alex juga akan menggunakan kruk untuk menghindari beban pada kakinya yang tengah cedera. Luca Marini tak puas meski cetak poin di Silverstone. Setelah start yang buruk, pembalap Univer 46 Luca Marini bisa bangkit dan finish di zona poin dalam Grand Prix Inggris. Tetap saja, adik Valentino Rossi itu tidak sepenuhnya puas. Luca Marini kembali mencetak angka pada paruh kedua awal MotoGP 2022 musim ini di sirkuit Silverstone menyusul kegagalan dalam MotoGP Belanda. Namun, itu tidak membuatnya senang. Pasalnya, usai awalan yang mengecewakan, di mana Marini yang start dari grid ke-10 kehilangan 7 posisi. Ia tidak hanya disibukkan meminimalkan damage limitation. Balapan saya sudah rusak ketika pertama kali berbelok ke tikungan 1, sebab saya sangat melebar dan kehilangan tempat akibat spin. Saya harus berjuang kembali ke depan, ujar Marini dilansir dari Speedweek. Ia menyelesaikan lap pertama di urutan ke-17, tetapi tidak bisa menemukan penjelasan mengapa pada awalnya hampir tidak ada celah di antara pembalap lain. Saya sebenarnya berasumsi bahwa pembalap di depan saya bisa menjauh, tetapi malah membuat grup besar, mungkin karena memperhatikan ban belakang masing-masing, karena kami tidak pernah turun dengan kompon ban hard di Silverstone, Marini menuturkan. Dibandingkan dengan hari Sabtu saat kualifikasi, di mana runner-up Moto2 2020 tersebut bisa membuat kehadirannya terasa, Marini tidak dapat menemukan kecepatan ketika balapan. Kecepatan saya terlalu lambat dalam balapan. Sebagai tim, kami masih kehilangan sesuatu. Saya belum mengembangkan feeling baik dengan motor, karena itu belum bisa 100%, ucapnya. Walaupun bagi Luca Marini, keputusan menggunakan ban depan medium dan belakang hard adalah pilihan yang baik, tetapi itu bukanlah solusi yang sempurna. Motor bekerja sedikit berbeda pada ban hari ini. Itulah mengapa saya memiliki masalah dengan belokan, namun saya cukup kuat di pengereman dan bisa mendapatkan beberapa posisi. Marini juga tak luput dari keausan ban di
di lintasan aspal sepanjang 5,9 km. Pembalap kebangsaan Italia ini bisa merasakan perbedaan dengan 2 hari pertama. Perasaan pada ban berbeda dengan Jumat dan Sabtu, tetapi saya berusaha menekan di pertengahan balapan. Hanya saja lap terakhir ban belakang benar-benar aus di sisi kanan, ia menjelaskan. Intinya, Marini berhasil finish di urutan ke-12 dan meraih 4 poin. Selanjutnya di Austria, ia tidak ingin ketinggalan lagi. Ia akan menggunakan data dari akhir pekan di Silverstone untuk meningkatkan pace. CEO KTM, kode Remy Gardner tetap di Tax3, tutup pintu untuk Augusto Fernandez. CEO KTM Steven Peirer memberikan kode bahwa pihaknya akan mempertahankan Remy Gardner di Tax3 KTM Factory Racing pada MotoGP 2023. Hal ini otomatis menutup pintu bagi rider Red Bull KTM Ayo Moto2 Augusto Fernandez. Meski begitu, Peirer juga ingin Augusto bertahan di tim yang sama musim depan. Line up pembalap Tax3 2023 memang sempat sulit diterawang, namun belakangan ini rumor menyatakan bahwa mereka akan kembali kedatangan Pol Espargaro. Ini diakibatkan keputusan Suzuki yang hengkang dari MotoGP, sehingga Joan Mir merapat ke Repsol Honda dan menggantikan Polisio. Meski belum ada pernyataan resmi, Alex Espargaro mengaku di Silverstone, Inggris akhir pekan lalu bahwa ia sudah tanda tangan kontrak baru untuk MotoGP 2023. Kontrak ini isunya datang dari KTM dan Tax3. Alhasil, ia bisa ditandemkan dengan salah satu dari Gardner dan juga Raul Fernandez yang saat ini sama-sama berstatus debutan. Raul sendiri diketahui tak betah membela KTM dan gosipnya akan pindah ke RNF Aprilia. Gardner pun jadi salah satu opsi KTM, tetapi ia juga bersaing dengan Augusto. Sebagai catatan, saat ini Augusto sedang memimpin klasemen Moto2 usai meraih kemenangan yang keempat di Silverstone. Saya tak sepenuhnya yakin soal Remy, namun proses adaptasi bisa agak panjang di tiap kelas balap. Pete Beirer percaya padanya. Saya pun bilang, ya Pete, baiklah, kita masih punya 8 balapan tersisa musim ini, ungkap Peirer kepada Speedweek Selasa 9 Agustus 2022. Dengan diberikannya lampu hijau kepada Remy Gardner untuk bertahan di Tax3, Peirer juga ingin mempertahankan Augusto dan Pedro Acosta di Red Bull KTM Ayo Moto2 2023. Ia sangat berharap kedua rider Spanyol ini bisa mengulang dominasi Gardner dan Raul pada 2021 ketika mereka jadi juara dan runner-up. Kepindahan Pol Espargaro ke tim baru diumumkan sebelum balapan di Austria. Pengumuman kepindahan Pol Espargaro ke tim satelit KTM Tax3 rencananya akan diumumkan sebelum MotoGP Austria pada tanggal 19 sampai 21 Agustus mendatang. Hal tersebut juga dikuatkan dengan apa yang diutarakan oleh Pol Espargaro sebelum balapan di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu 7 Agustus 2022, di mana Pol Espargaro mengatakan bahwa sudah melakukan tanda tangan kontrak baru selama 2 tahun. Bahkan, Pol Espargaro sudah membeberkan gajinya sangat bagus jika dibandingkan dengan yang dia terima saat ini. Saya tidak bisa berkata apapun, tapi saya punya masa depan yang jelas, ucap Pol Espargaro dikutip dari Motorsport. Saya sudah teken kontrak 2 tahun dan saya akan pergi ke tim yang saya inginkan. Saya beruntung. Saya akan naik motor bagus dan dapat gaji yang sangat bagus. Ini adalah tempat yang saya inginkan ketika Suzuki memutuskan angkat kaki dari kejuaraan ini adalah motor familiar. Sebelumnya, Pol Espargaro sudah pernah bersama KTM selama kurang lebih 4 tahun sebelum memutuskan pindah ke Yamaha. Sementara itu, Raul Fernandez kemungkinan akan menjadi korban dari kedatangan Pol Espargaro ke tim satelit KTM. Pasalnya, Poncharal mengaku masih akan mempertimbangkan Remy Gardner karena masih terikat kontrak dengannya. Kami menandatangani Remy Gardner untuk MotoGP di GP Jerez tahun lalu.
posisi kedua tetap terbuka, ucap Poncharal. Remy sudah membaik, performanya meningkat sejak GP Catalunya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka kemungkinan besar Pol Espargaro musim depan akan berduet dengan Remy Gardner di tim satelit KTM. Maverick Viñales optimis Aprilia terus berkembang, makin gahar di MotoGP. Pembalap Aprilia Racing Maverick Viñales yakin timnya bakal terus berkembang di MotoGP, terus meningkatkannya kinerja motor RSGP 2022 akankah membuatnya makin gahar di MotoGP. The Top Gun semakin membuktikan Aprilia memiliki kuda besi yang sangat kompetitif di MotoGP 2022 setelah rekan setimnya Alex Espargaro sukses menjadi penantang gelar bagi Fabio Quartararo. Kini giliran ex pembalap Monster Energy Yamaha itu yang mampu konsisten finish di barisan depan. Dalam 2 balapan terakhir, rider asal Spanyol itu sukses naik podium berturut-turut. Dia finish ketiga dalam MotoGP Assen Belanda sebelum libur musim panas. Pada akhir pekan lalu, dia baru saja mengamankan podium kedua di MotoGP Inggris 2022. Hebatnya lagi, Viñales mampu menempel ketat Francesco Bagnaia yang menjadi pemenang di Silverstone. Meski akhirnya melakukan sedikit kesalahan yang membuatnya sedikit menjauh dengan selisih 0,4 detik dari pembalap Ducati Lenovo itu di garis finish. Penampilannya tetap mengundang decak kagum. Melihat performa gemilangnya tersebut, pembalap berusia 27 tahun itu pun mengaku memang merasakan Aprilia masih bisa berkembang lagi. Sebab menurutnya saat ini perkembangan RSGP 2022-nya belum mentok langit alias belum maksimal. Saya sangat senang karena 2 podium berturut-turut ini sangat penting bagi kami. Kami bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan dan saya belajar melalui balapan di mana kami harus berkembang, kata Viñales dilansir dari Motorsport Week Selasa 9 Agustus 2022. Saya tidak berpikir pengembangan kami sudah mentok langit. Kami dapat terus meningkatkan dan bekerja karena setiap kali saya mengendarai motor, saya merasa lebih baik dan ada berbagai trek di mana saya sekarang merasa kuat. Imbuhnya, saya menikmati segalanya dalam hal pekerjaan dan sangat menikmati berada di dalam tim. Aprilia adalah pabrikan yang hebat dan mereka pantas mendapatkannya. Jadi, saya akan terus melakukannya, tuturnya. Dengan podium keduanya di Silverstone, Top Gun kini duduk di posisi ke-9 dalam klasemen sementara MotoGP 2022 dengan mengoleksi 82 poin. Sedangkan Espargaro yang finish ke-9 di negeri Ratu Elizabeth masih berjarak 22 poin dari Quartararo yang bercokol di puncak klasemen. Sekian dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.